Suara melengking penguasa ilusi menggema di seluruh ruangan. Dia memang cemas, Xiao Yan tampaknya masih terluka parah. Namun, dia tidak bisa melangkah lebih jauh, tidak mampu benar-benar memberikan cinabar kepada Xiao Yan, juga tidak bisa menyampaikan kata-kata yang menusuk itu. Bagaimana mungkin penguasa ilusi tidak menjadi gila? Jika dia tidak bisa membunuh Xiao Yan sekarang, dia akan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam sepenuhnya. Karena itu, dia harus berhasil apapun yang terjadi. Su Anxing, penguasa ilusi di balik tubuh itu, sangat gelisah. Dia dengan panik menggunakan kekuatan pil ilahi anggrek di dalam tubuhnya untuk menyerang Xiao Yan. Tetapi seiring berjalannya pertempuran, meskipun kekuatan penguasa ilusi tidak berkurang, gaya dan teknik bertarungnya sepenuhnya dapat ditebak oleh Xiao Yan. Penguasa ilusi unggul dalam kekuatan jiwa. Tetapi sekarang, dia terluka parah dan tidak menggunakan teknik pembatas apapun terhadap Xiao Yan, melainkan mengandalkan kekuatan pil ilahi anggrek yang telah dia telan. Upayanya untuk menghancurkan Xiao Yan dengan ini hanya bisa berarti satu hal, jiwa penguasa ilusi telah rusak parah, kehilangan sebagian besar ingatannya dan menjadi terbatas. Sesosok muncul di depan Dewa Void, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura yang kuat. Tatapan dinginnya menyapu penguasa ilusi, dipenuhi dengan kebencian atas pengkhianatannya. Dewa Void juga menyimpan kebencian, tetapi yang tidak dia duga adalah jiwa penguasa ilusi. Mengapa jiwa itu berada di tubuh Su Anxing, dan mengapa jiwa itu tidak berhenti setelah tiba di dunia gunung dan laut? Kapan tepatnya jiwa itu memasuki tubuh Su Anxing? Dan fakta bahwa dia sama sekali tidak menyadarinya sudah merupakan penghinaan bagi Dewa Void. Namun, penguasa ilusi bukanlah target Dewa Void. Bahkan jika dia ingin menghadapinya, dia akan membunuh Xiao Yan terlebih dahulu. Untuk saat ini, dia akan menggunakan penguasa ilusi untuk keuntungan bersama. Su Chu telah kehilangan kepercayaan padanya, itulah sebabnya dia belum muncul dari Dewa Void. Keduanya memahami ketangguhan Xiao Yan, hanya dengan bergabung kekuatan mereka dapat berharap untuk membunuhnya. Kemunculan klon Su Chu seketika mengubah medan pertempuran. Awalnya, Xiao Yan, yang mengandalkan teknik gerakan petir ekstrim dan api terbalik, tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan Raja Mimpi, tetapi sebenarnya, dia sedang mencari kesempatan. Namun, jika mereka tidak dapat menunda lagi, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Klon Su Chu menyerang lebih dulu. Tanpa teknik bertarung yang rumit, tangannya bergerak dengan aturan gelap yang paling murni. Untaian aturan gelap yang kental, membawa kekuatan untuk melahap segalanya, meraung ke segala arah, mencoba untuk menyegel ruang Xiao Yan. Pada saat yang sama, Raja Mimpi tahu ini adalah kesempatan. Aura harum terpancar dari mulut dan hidungnya. Namun, kekuatan jiwanya yang tak terlihat tampak nyata bagi Xiao Yan, menyelimutinya. Terjebak di antara keduanya, Xiao Yan terperangkap di tengah, benturan keras menyebabkan riak di ruang angkasa. Dia seperti perahu kecil di tengah badai. Xuan Huang, mengamati dari pinggir lapangan, duduk bersila, menyembuhkan lukanya. Wajahnya tidak menunjukkan kekhawatiran. Saudara Xiao Yan tampaknya semakin serius. Bagaimana mungkin kedua orang bodoh ini bisa menandinginya? Dia telah menunggu, semua itu bagian dari perhitungannya. Mundurnya yang tampak menyedihkan sebenarnya adalah manuver yang diperhitungkan. Belum terlambat untuk memahami musuh sebelum bergerak. Benar-benar layak untuk yang mulia yang legendaris. Selangkah demi selangkah, dia memahami situasi pertempuran dengan sempurna, hampir seperti dewa. Xuan Huang bahkan merasa bahwa setiap tetes darah yang dimuntahkan Xiao Yan, setiap langkah mundurnya, mengandung makna taktis yang mendalam, sedemikian rupa sehingga selir iblis api abadi tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kau benar-benar jatuh cinta padanya, kata selir iblis api abadi, menatap Xuan Huang sambil tersenyum. Hei, aku hanya mengagumimu, tidakkah kau lihat itu? Kata Xuan Huang dengan kesal. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Xiao Yan, tatapannya dipenuhi dengan kepercayaan dan harapan tanpa syarat. Seolah-olah dia sedang menyaksikan seorang pemain catur tak tertandingi yang memimpin lawannya ke dalam perangkap maut, berdiri di tengah badai. Menghadapi serangan yang menyapu, tubuh Xiao Yan memerah. Kilatan cahaya mendekat, dan seketika, cahaya tajam meledak di mata Xiao Yan,
tidak lagi menekan api pemusnahan seperti gunung berapi yang terpendam di dalam dirinya. Pada saat ini, api itu meletus dengan raungan yang memekakkan telinga, tidak lagi hanya melindungi tubuhnya, tetapi menyebar keluar dalam ledakan melingkar yang eksplosif. Yang lebih mengerikan adalah niat pemusnahan yang terkandung dalam api itu, suatu bentuk yang mampu mengakhiri semua kehidupan dan memusnahkan semua energi. Xiao Yan mengangkat tangannya dan menunjuk. Cahaya merah menyala menyapu, menghantam aturan gelap klon Void Lord. Keduanya bertabrakan dengan dahsyat, tidak seperti pertama kali, seperti es dan salju yang bertabrakan dengan domba merah. Kegelapan yang kental dan kekacauan primordial yang dahsyat merobek dan menghancurkan aturan gelap itu, langsung memusnahkannya. Aturan itu sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Pada saat yang sama, Lord of Illusions menyerang, mengayunkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Tapi kali ini, Xiao Yan tidak lagi terus bertahan. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan klon ilahi, dia sekarang memiliki api pemusnahan. Apa yang perlu ditakutkan dalam pertempuran? Pemusnahan berkelebat di mata Xiao Yan. Cahaya merah menyala menyapu lengannya. Ia kini menganggap Xuan Xing yang mendekat sebagai penguasa penghancuran, dan kedua sosok itu berbenturan sengit di udara. Dek dek dek. Tinju mereka meraung seperti mantra, tak satu pun yang unggul. Di udara, tinju Xiao Yan diselimuti cahaya merah api penghancuran. Tinju Xuan Xing dipenuhi dengan nafas Raja Biru. Keduanya bertabrakan berulang kali. Pria tangguh itu tidak lagi menghindar atau menangkis, terus mengandalkan kekuatan anggur, dikombinasikan dengan kendali sempurna atas ritme pertempuran dan pemahaman akan kelemahan musuhnya. Dengan setiap benturan, cahaya merah api penghancuran meledak di antara tinju mereka, sepenuhnya menghalangi serangan penguasa penghancuran. 82 tinju Dewa Langit, tinju Xiao Yan meraung, membawa api penghancuran. Melepaskan kekuatan yang menakjubkan, setiap pukulan bagaikan meteor yang terbakar, mengandung kekuatan penghancur tertinggi. Dalam hal keterampilan bertarung, penguasa pemusnahan jelas bukan tandingan Xiao Yan. Terkena pukulan di dada, Xuan Xing langsung terlempar ke belakang. Meskipun dia mengenakan armor Dewa Void, suara tulang retak terdengar dari dalam tubuhnya. Saat dia menangkis penguasa ilusi, kaki Xiao Yan berderak dengan kilat, dan dia muncul hampir seketika di depan klon penguasa Void. Dengan gerakan cepat, dia memberikan tamparan. Klon penguasa Void, diselimuti cahaya merah tua, mencoba menangkis, tetapi itu sama sekali sia-sia. Ia langsung ditampar hingga terpental, memuntahkan beberapa tegukan darah. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, mata penguasa Void melebar ngeri, tidak pernah menyangka bahwa klonnya akan begitu tidak berdaya. Sementara itu, Su Zhu, yang baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat tangan Xiao Yan mencengkeram kepala penguasa Void. Mati! Jari-jari Xiao Yan tiba-tiba mengencang, hendak menghancurkan kepala klon Void Lord. Tapi saat itu juga, kekuatan jiwa yang menindas menyelimutinya, dan Xiao Yan segera merasakan bahaya, memaksanya untuk mundur. Melindungi pikirannya dengan kekuatan jiwanya, Xiao Yan menoleh, dan kekuatan jiwa yang nyata menyelimutinya. Penguasa ilusi telah menjadi gila, mengungkapkan kartu trufnya dan menggunakan metode paling mahirnya untuk melenyapkan Xiao Yan.